Pas ta'aruf bahas apa aja sih? Jadi kita bahas dulu ta'aruf, bedanya sama pacaran apa sih? Pertama, tujuan pacaran itu belum tentu mau nikah. Ada sih yang tujuannya ujung-ujungnya mau nikah, tapi kebanyakan cuman untuk peneman masa-masa saat ini. Teman hidup, teman chatting, teman hangout, untuk masa-masa saat ini, dan belum tentu itu yang mau mereka jadikan pasangan hidup ke depannya. Jadi coba-coba aja dulu. Dan kebanyakan yang pacaran itu memang belum kepikiran atau belum siap untuk menikah. Dan aktivitasnya lebih kebanyakan untuk kesenangan saat itu, bukan untuk lebih menggali, mengenal secara pribadi, secara personal, mengenal kecocokan untuk masa depan sebagai suami istri. Dan aktivitasnya bukan cuma tanya jawab, tapi juga aktivitas fisik yang diharamkan sama Allah. Kebanyakan dari pacaran seperti itu. Nah, bedanya dengan ta'aruf ini adalah memang fokus kita mencari seseorang yang cocok dengan kita untuk kita jadikan pasangan hidup. Dan dari mulai diri kitanya sendiri yang udah pengen ta'aruf ini, kita juga udah merasa siap jika dalam waktu dekat kita menikah. Jadi kita memang mencari karena kita sudah siap. Dan kita tinggal mencari orang yang cocok dengan kepribadian kita. Karena lagi-lagi bukan masalah soleh dan soleha saja, tapi masalah kecocokan jiwa, kecocokan karakteristik ini juga harus kita gali. Karena ada juga sahabat Rasul yang sama-sama soleh dan soleha, tapi akhirnya cerai juga karena tidak sekufu, tidak setara. Jadi apa aja nih yang ditanyain ketika kita masa ta'aruf? Yang pertama, kita bisa tukeran profile, tukeran portofolio, apa aja tentang diri dia secara umum. Nah, dari situ bisa kita cek and recheck lagi. Emang benar dia lulusan ini? Emang benar dia kerja di sini? Emang benar dia anaknya ini? Emang benar dia saudaranya ini? Kita cari dari profil secara umumnya. Nah, kalau kita udah menemukan bahwa dia jujur kok dari profilnya, memang benar udah aku cek juga di website misalnya universitas ada kok nama dia, atau tanya ke Pak RT dia memang anaknya ini gitu, atau tanya ke perusahaan ada nggak yang kerja di sini namanya ini, memang benar semua, berarti dia jujur dalam profilnya. Nah, tinggal kita gali kepribadiannya. Nah, ini lebih mendalam lagi karena nggak semua orang bisa tahu kepribadiannya. Nggak semua orang, temennya pun belum tentu tahu kepribadiannya. Kita bisa cari cara yaitu dengan tanya jawab. Nah, apa aja nih yang ditanyain? Sebenarnya banyak banget yang bisa kita tanyain, tapi tergantung kebutuhan kita lagi. Kita tuh fokusnya kepada apa? Misalnya kita fokus pengen punya suami yang udah mapan, ya udah kita tanyain tentang kemapanan dia, tentang harta halal dia. Atau kita pengen punya suami yang nggak apa-apa deh, sedang-sedang aja, tapi yang penting dia benar-benar berkasih sayang banget orangnya. Jadi kita tinggal menggali dari tetangga dia, teman dia, dari saudara dia, orang tua dia, mungkin bisa kita tanyain, atau kita bisa ngetes dia dengan cara yang baik dan benar ya. Sebenarnya ada banyak banget yang mau kita tanyain. Nanti aku taruh daftar-daftar pertanyaan apa aja yang bisa ditanyain di Instagram aku ya. Linknya ada di profil aku, tinggal diklik. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita pengenin jawabannya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kayak misalnya kita nanyain bahasa kasih kamu tuh apa sih, supaya nanti kita bisa tahu dia tuh orangnya seperti apa, dia tuh maunya diperlakukan seperti apa. Atau kalau aku sih, karena aku nggak bisa dekat dengan asap, entah itu asap rokok ataupun asap pembakaran sampah, aku nanya dia orangnya merokok atau enggak. Karena aku nggak bisa hidup dengan orang yang merokok, karena aku bisa langsung kumat, sakit sinus aku. Berarti kan itu penyesuaian dengan diri kita sendiri, kita maunya suami yang seperti apa. Atau kalau kita sering dengar orang yang cekcok dengan mertua, sering dengar lebih dibela mertua dan ipar daripada istri, ya kita bisa nanyain gimana nanti kalau misalnya ada ketidakharmonisan antara istri dan mertua atau ipar, gimana cara kamu menyelesaikannya, gimana cara kamu membela kami gitu, gimana cara kamu menyelesaikan masalah. Atau kalau kita itu orangnya yang bergantung, orang yang pengennya mengabdi aja, berarti kita harus memastikan suami yang kita gantungkan ini udah orang yang settle. Gimana kerjaan kamu,
gimana pendapatan kamu, kalau kamu di PHK kamu bisa usaha apa, karena aku nanti nggak mau kerja loh, aku maunya jadi ibu rumah tangga full. Atau kebalikan, kita pengen jadi wanita karir dan juga menjadi istri dan ibu yang baik juga. Kita bisa nanya, kamu keberatan nggak kalau istri kamu itu nanti kerja? Kamu mau nggak bersinergi dalam rumah? Karena istri kan juga udah punya waktu yang banyak di luar. Pas di rumah nggak mungkin istri semua. Kamu mau nggak saling bahu-membahu, saling membantu? Apa yang kita tanyain itu tergantung apa yang kita butuhkan. Nggak semuanya sama. Tapi yang kita harus pastikan, dia juga adalah orang yang mengerjakan kewajiban ya, sholat 5 waktu, zakat. Dia juga mencari pendapatannya dari pendapatan yang halal, tidak syubhat dan tidak haram. Kalau kita pengen menyamakan dengan diri kita, misalnya kita setiap hari baca Al-Quran, minimal 1 lembar, apakah dia juga seperti itu? Atau dia baca Qurannya cuma Ramadan doang? Atau pas ngurus anak, mau pakai stylenya mertua, stylenya orang tua, atau pakai style kita sendiri? Gimana cara kamu ngebela aku kalau aku punya style sendiri dalam mengasuh anak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita simpulkan dia tuh bijaksana atau enggak orangnya. Apa yang kita butuhkan dari seorang pasangan, itulah yang kita cari. Tapi hablum minallah, dia, kewajiban dia kepada Allah itu adalah nomor 1 juga. Tapi bukan itu satu-satunya faktor. Keserasian dan kecocokan dan kesetaraan itu juga hal yang penting. Tapi penting juga memilih orang yang melakukan kewajiban dia kepada Allah. Mau secocok apapun kita sama seorang manusia, tapi dianya nggak mau sholat, dianya nggak mau puasa Ramadan, dianya juga maunya nyari nafkahnya yang haram-haram aja, atau yang syubhat, atau yang nyogok, atau yang nipu-nipuin keuangan kantor, itu ujung-ujungnya kita akan menempuh jalan menuju neraka. Kecuali itu hanya masa lalunya dan dia sudah berubah. Kita melihat dia yang sekarang. Kita pun harus jujur juga tentang diri kita. Kalau emang kita nggak suka, kita nggak bisa tolerir hal tersebut, kita bilang, aku sebenarnya nggak cocok nih kalau punya suami yang misalnya agak tegas, aku pengennya yang lembut-lembut ngomongnya. Atau aku nggak suka punya suami yang terlalu ngatur, aku pengennya didukung nih hobi aku, cara aku ngurus rumah, cara aku ngurus anak, aku nggak mau terlalu direpetin, didetailkan gitu. Itu semua bisa kita tanyain, dan kita bisa jujur juga terhadap diri kita, apa yang kita butuhkan dan bagaimana diri kita. Jadi sama-sama jujur, sama-sama saling menggali, dan nanti ada penerimaan karena dari awal udah dikasih tahu. Tapi kita nggak bisa 100% memastikan jawaban dia adalah hal yang jujur. Bisa jadi dia jaga image, tapi itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk meminimalisir ketidakcocokan dan perceraian. Tapi apapun yang terjadi nanti di rumah tangga kita, itu adalah ujian kita bersama, pahala sabar dan syukur kita bersama.